Jadi mengqadha salat fardu di waktu terlarang. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Kenapa Pak Ustaz? Ya karena qadha itu kewajiban kok. Ya pokoknya makin cepat makin bagus. Contoh, Bapak misalnya habis sholat asar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Waduh, aku tadi kayaknya belum duhur ini. Astagfirullahaladzim, maka Anda wajib mengqadha saat itu. Tuh, tapi kan ini ba'da asar. Ba'da asar itu kan waktu yang dilarang untuk sholat. Betul. Tapi dalam hal ini mengqadha menjadi pengecualian yang ketiga. Ya, jadi nggak apa-apa diqadha Pak Ustaz. Nggak apa-apa berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, man nasiya sholat, barang siapa yang lupa sholat, thumma dzakaraha, kemudian dia mengingatnya, falyusalliya idza dzakaraha, maka hendaklah dia sholat kapanpun ia mengingatnya. Ada yang tidak sependapat dengan pendapat ini Pak Ustadz? Ya, itu pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, tetapi pendapat yang kedua, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan Imam Syafi'i, dari kalangan Imam Ahmad, dari kalangan Imam Malik, dan dari mayoritas para sahabat, mereka menyatakan bahwasannya boleh mengqadha berdasarkan hadis yang tadi Ustadz baca tadi. Barang siapa yang lupa sholat, kemudian dia mengingatnya, maka qadhalah kapanpun dia mengingatnya. Jadi sholat itu ada qadha ya. Jangan salah paham, tidak ada sholat qadha itu. Loh gimana? Wong hadisnya ada kok. Ya, man nasiya shalah, barang siapa yang meninggalkan sholat, tsumma dzakaraha, kemudian dia mengingatnya, fal yusalliya idza dzakaraha, maka sholatlah kapanpun engkau mengingatnya. Ya, dalam hal ini bahkan apabila meninggalkan sholatnya dengan udzur, hukum wajib mengqadhanya adalah kesepakatan di antara ulama. Nanti perbedaan itu kalau meninggalkan sholat tanpa udzur. Ada yang bilang tidak perlu diqadha, tapi ini pendapat yang lemah, pendapat minoritas dari kalangan Imam Syekh Ibn Taimiyah, tetapi pendapat mayoritas ulama 4 madhab kompak sepakat mengatakan bahwasannya teman-teman yang dirahmati Allah, hukum daripada meninggalkan sholat baik dengan udzur maupun tanpa udzur adalah sama-sama wajib qadha. Cuman bedanya kalau meninggalkan sholat dengan udzur tidak berdosa, kalau meninggalkan sholat tanpa udzur hukumnya berdosa. Itu maksudnya, ya. Baik. Itu jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Pak Ustadz, saya meninggalkan sholat seumur hidup saya. Waktu itu saya mungkin ada sekitar 10 tahun tidak pernah sholat. Kalau menurut pendapat Syekh Ibn Taimiyah, Anda tidak perlu qadha. Menurut pendapat mayoritas ulama, Anda wajib qadha. Kalau gitu aku ambil pendapat Syekh Ibn Taimiyah saja, karena ini lebih gampang Pak Ustadz. Oke. Kalau kau ambil pendapat Syekh Ibn Taimiyah, saya kasih tahu kenapa Syekh Ibn Taimiyah tidak mewajibkan qadha. Karena dalam pendapat Syekh Ibn Taimiyah, yang meninggalkan sholat tanpa udzur hukumnya kafir. Ummai, kafir kah aku? Nah sudah, kau ikut pendapat siapa sekarang? Kalau gitu mayoritas ulama aja Ustaz. Ya sudah. Ya. Jadi pendapat Syekh Ibn Taimiyah, yang meninggalkan sholat tanpa udzur kafir Pak. Makanya tidak perlu qadha. Orang kafir kan nggak ada qadha, gitu loh. Tapi kalau mayoritas ulama 4 madzhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, wajib qadha. Qadhanya gimana? Catat. Apalagi kalau madzhab Syafi'i, alhamdulillah diberi kemurahan. Qadha itu tidak wajib tartib menurut madzhab Syafi'i, tidak wajib urut. Jadi Bapak misalnya, Pak Ustadz, saya mau qadha sholat subuh sampai 365 kali, berarti untuk setahun. Silakan. Subuhnya 360 kali, terus begitu. Berarti 1 tahun. Boleh. Tapi kalau menganut madzhab mayoritas ulama wajib urut, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Begitu terus. Tapi kalau madzhab Syafi'i beri keringanan. Boleh diacak. Yang penting dibayar, di checklist utang-utangnya, puasanya. Seperti itu Pak.
Gimana Pak? Mau ikut madhab Syekh Ibn Taimiyah? Berarti Bapak harus syahadat ulang itu ya.